Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada kita semua. Perkenalkan, saya Angelina Daulia dengan NIM 24129343 dari Seksi MKU Bahasa Indonesia 202521280413 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini sebelum memulai presentasi ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Nah, menurut teman-teman, siapa yang paling menentukan keberhasilan suatu kurikulum di sekolah? Apakah pemerintah sebagai penyusun kurikulum, kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, atau guru yang langsung berinteraksi dengan peserta didik setiap hari? Nah, jika kita perhatikan lebih dalam, guru ini merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu kurikulum. Sebagus apapun kurikulum yang dibuat, apabila tidak diterapkan dengan baik oleh guru itu, maka tujuan pendidikan akan sulit tercapai. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian artikel saya yang berjudul tentang peran guru SD dalam menyukseskan implementasi kurikulum Merdeka Belajar di abad ke-21. Lanjut slide kedua. Di sini pendahuluannya yaitu kurikulum Merdeka merupakan salah satu inovasi pendidikan yang dikembangkan untuk menjawab tantangan pembelajaran di abad ke-21. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang cenderung berorientasi pada pencapaian materi, kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik kita. Nah, melalui kurikulum ini, peserta didik ini diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama. Nah, selain itu mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, namun keberhasilan kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh isi kurikulumnya. Faktor yang paling penting ini adalah bagaimana guru itu menerapkan kurikulum tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, di sini guru tidak lagi hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi fasilitator, motivator, pembimbing, serta perancang pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana sih peran guru itu dalam menyukseskan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah. Lanjut slide ketiga. Di sini yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menjelaskan peran guru dalam mendukung keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk peran yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Penelitian ini juga mencoba mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi guru selama menerapkan kurikulum Merdeka serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peran guru sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan transformasi pendidikan di Indonesia. Lanjut slide keempat. Metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran guru dalam penerapan kurikulum Merdeka, bukan untuk mengukur hubungan antar variabel secara statistik. Jadi data penelitian diperoleh melalui 3 teknik utama. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari guru mengenai pengalaman mereka itu dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Yang kedua yaitu observasi. Observasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana sih pembelajaran itu berlangsung di kelas gitu. Nah, yang ketiga yaitu dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti modul ajar, perangkat pembelajaran, dan laporan kegiatan di sekolah itu. Nah, jadi setelah data ini semua terkumpul, penelitian melakukan reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, kemudian menyajikan data secara sistematis, dan terakhir menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Lanjut slide kelima. Di sini kita masuk kepada peran guru itu sebagai
perancang pembelajaran. Nah, peran pertama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah guru itu sebagai perancang pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, guru itu diberikan kebebasan yang lebih besar dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan di sekolahnya. Nah, guru ini tidak hanya menggunakan perangkat yang sudah tersedia, tetapi juga dituntut untuk mampu menyusun modul ajar, alur tujuan pembelajaran, dan berbagai aktivitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik kita. Selain itu, guru ini juga menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan karakteristik masing-masing peserta didik kita. Hal ini penting karena setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga tidak dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Sebagai contoh, terdapat guru yang mengembangkan proyek pembelajaran bertema lingkungan bersih. Nah, dalam proyek tersebut siswa itu tidak hanya belajar teori tetapi juga melakukan kegiatan nyata seperti membersihkan lingkungan sekolah, membuat poster kampanye kebersihan, dan melalui kegiatan ini siswa kita atau peserta didik kita memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Slide 6. Di sini masuk kepada peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka ini, guru tidak lagi menjadi pusat informasi yang mendominasi seluruh proses belajar. Sebaliknya, guru ini berperan sebagai pendamping dan membantu siswa menemukan pengetahuan dan pengalaman belajar mereka sendiri. Guru ini memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, bertanya, mengemukakan pendapat, dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru tadi. Selain itu, guru juga melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik kita. Nah, berdasarkan asesmen yang tadi diberikan oleh guru itu dapat menyesuaikan metode pembelajaran sehingga lebih sesuai dengan yang dibutuhkan untuk siswa kita. Nah, melalui peran ini, pembelajaran ini menjadi lebih efektif, interaktif, dan berpusat kepada peserta didik kita. Lanjut slide. Masuk kepada pengembangan profesionalisme dan kolaborasi. Peran guru tidak hanya terbatas pada kegiatan mengajar di kelas. Guru juga dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi profesionalnya agar mampu mengikuti perkembangan pendidikan yang semakin cepat ini. Banyak guru yang mengikuti pelatihan, webinar, workshop, dan komunitas belajar untuk memperdalam pemahaman mengenai kurikulum Merdeka pada saat ini. Selain itu, guru juga memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan menarik untuk siswa kita. Di samping pengembangan profesionalisme ini, kolaborasi juga menjadi faktor penting. Guru perlu bekerja sama dengan kepala sekolah, sesama guru, orang tua, bahkan masyarakat sekitar untuk mendukung keberhasilan pembelajaran di kelas. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Lanjut slide. Di sini masuk kepada tantangan dan strategi penguatan guru. Nah, meskipun kurikulum Merdeka ini memberikan banyak manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu dari tantangan yang paling sering ditemukan adalah masih kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi guru. Tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep dan penerapan kurikulum Merdeka. Nah, selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala, terutama bagi sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil, itu daerah pelosok. Nah, sebagian guru juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan sistem pembelajaran yang baru. Contohnya ada misalnya guru lama yang susah gitu dalam pengoperasian infokus untuk pembelajaran siswa. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan berbagai strategi seperti pelatihan berkelanjutan, penguatan komunitas guru melalui KKG dan MGIP
MP, peningkatan kemampuan digital serta kolaborasi yang kuat antara sekolah dan berbagai pihak yang terkaitnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini yaitu dampak positif kurikulum merdeka. Nah, berdasarkan hasil penelitian, implementasi kurikulum merdeka memberikan berbagai dampak positif. Yang pertama itu, peserta didik kita menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran karena mereka diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung gitu dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya sendiri. Yang ketiga, guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam merancang berbagai kegiatan pembelajaran yang menarik serta bermakna. Yang keempat, yaitu sekolah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Nah, selain itu, penerapan profil pelajar Pancasila menjadi lebih nyata karena siswa itu tidak hanya belajar pengetahuan tetapi juga pengembangan karakter mereka, sikap, serta keterampilan sosial mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut slide selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk kepada kesimpulan yang terakhir itu. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwasannya guru itu merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Guru ini memiliki berbagai peran penting mulai dari perancangan pembelajaran, fasilitator, pembimbing, pengembangan profesional, hingga kolaborator dalam proses pendidikan. Nah, meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, guru terus berupaya untuk melakukan inovasi dan pengembangan diri untuk mendukung keberhasilan kurikulum merdeka ini. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, kolaborasi, dan dukungan berbagai pihak harus terus dilakukan agar tujuan kurikulum merdeka dapat tercapai secara optimal. Dengan guru yang kompeten, kreatif, dan berkomitmen tinggi, kualitas pendidikan Indonesia di masa depan diharapkan akan bisa semakin baik. Nah, dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.